saya Sefirna dengan NIM 0102-1282-328065. Kali ini kita akan bahas mengenai tokoh-tokoh dalam teori Keynesian. Pernah nggak sih kita bertanya, kenapa ketika ekonomi sedang mengalami krisis, pemerintah justru meningkatkan pengeluaran bukannya menghemat? Secara logika sederhana, mungkin kita berpikir bahwa saat kondisi sulit, yang harus dilakukan adalah mengurangi pengeluaran. Namun, dalam ekonomi justru sering terjadi hal yang sebaliknya. Fenomena ini berkaitan dengan pemikiran Keynes yang menyatakan bahwa dalam kondisi tertentu, pasar tidak selalu mampu memperbaiki dirinya sendiri. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah untuk mendorong perekonomian kembali stabil. Nah, contoh nyata dari hal ini bisa kita lihat pada krisis global tahun 2008, di mana banyak negara mengalami penurunan ekonomi yang tajam. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah di berbagai negara justru meningkatkan pengeluaran melalui stimulus fiskal guna mendorong kembali konsumsi dan investasi. Nah, hal yang sama juga terjadi pada saat pandemi COVID-19, termasuk di Indonesia, di mana pemerintah meningkatkan belanja negara untuk bantuan sosial dan pemulihan ekonomi sosial. Pemikiran-pemikiran seperti inilah yang kemudian dikembangkan oleh tokoh-tokoh setelah Keynes seperti Alvin Hansen, John R. Hicks, Simon Kuznets, Wassily Leontief, dan Paul Samuelson. Baik, kita masuk ke tokoh yang pertama. Di sini ada Alvin Harvey Hansen. Beliau ini lahir pada tanggal 23 Agustus 1887 dan wafat pada 6 Juni 1975. Nah, beliau ini dikenal sebagai Bapak Keynesianisme di Amerika Serikat. Ia berperan penting dalam menyebarkan pemikiran Keynes di dunia akademik dan kebijakan politik. Nah, beliau ini menekankan bahwa perekonomian cenderung mengalami ketidakstabilan dalam bentuk siklus bisnis. Misalnya, pada saat krisis COVID-19 kemarin, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan menurunkan konsumsi. Sementara, perusahaan menunda investasi. Kondisi inilah yang menyebabkan permintaan agregat turun drastis. Nah, dalam situasi seperti ini, Hansen akan berpendapat bahwa pemerintah harus hadir melalui kebijakan fiskal, seperti bantuan sosial, subsidi, kemudian peningkatan belanja negara. Nah, kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat sehingga aktivitas ekonomi dapat kembali berjalan. Tanpa intervensi tersebut, ekonomi berpotensi mengalami stagnasi dalam jangka panjang. Selanjutnya, tokoh yang kedua ada John Richard Hicks. Beliau lahir pada tanggal 8 April 1904 dan wafat pada tanggal 20 Mei 1989. Nah, beliau ini melalui model ISLM membantu kita memahami bagaimana kebijakan tersebut bekerja secara lebih sistematis. Nah, contohnya ketika pemerintah Indonesia meningkatkan pengeluaran selama pandemi, hal ini akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan menggeser keseimbangan di pasar barang. Namun di sisi lain, jika tidak diimbangi dengan kebijakan moneter yang tepat, hal ini juga bisa mempengaruhi suku bunga dan investasi. Nah, melalui model ISLM, kita dapat melihat bahwa kebijakan fiskal dan moneter harus berjalan beriringan. Inilah yang dilakukan oleh pemerintah dan bank sentral seperti Bank Indonesia yang juga menurunkan suku bunga untuk mendorong investasi dan konsumsi. Selanjutnya, tokoh yang ketiga. Di sini ada Simon Kuznets. Beliau lahir pada tanggal 30 April 1901 dan wafat pada tanggal 8 Juli 1985. Nah, beliau ini berperan dalam menyediakan data ekonomi yang menjadi dasar pengambilan kebijakan. Contohnya, selama pandemi kemarin, pemerintah menggunakan data pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan pendapatan nasional untuk menentukan kebijakan yang tepat. Dari data tersebut, membantu pemerintah mengetahui sektor mana yang paling terdampak dan kelompok masyarakat mana yang membutuhkan bantuan. Nah, selain itu juga, konsep Kuznets ini juga relevan dalam melihat ketimpangan ekonomi. Misalnya dalam proses pemulihan ekonomi, seringkali terjadi ketimpangan antara kelompok masyarakat yang cepat pulih dan yang masih tertinggal. Tokoh selanjutnya ada Wassily Leontief. Beliau lahir pada tanggal 5 Agustus 1906 dan wafat pada tanggal 5 Februari 1999. Nah,
Beliau ini menganalisis input-output yang menjelaskan bagaimana sih keterkaitan antar sektor ekonomi. Contohnya, ketika sektor pariwisata mengalami penurunan drastis selama pandemi, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh sektor tersebut, tetapi juga sektor lain seperti transportasi, perhotelan, makanan, dan minuman, hingga UMKM. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perekonomian memiliki keterkaitan yang sangat erat antar sektor. Dengan memahami hal ini, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih tepat, misalnya dengan memberikan bantuan yang tidak hanya pada satu sektor, tapi juga sektor-sektor pendukung lainnya. Tokoh yang terakhir ada Paul Anthony Samuelson. Beliau lahir pada tanggal 15 Mei 1915 dan wafat pada tanggal 13 Desember tahun 2009. Nah, beliau ini menggabungkan pemikiran Keynesian dan neoklasik dalam suatu pendekatan yang lebih komprehensif. Dalam praktiknya, bisa kita lihat bahwa dalam jangka pendek, pemerintah memang memerlukan intervensi untuk mengatasi krisis. Contohnya, pada saat pandemi COVID-19 kemarin. Namun dalam jangka panjang, mekanisme pasar tetap diperlukan untuk menciptakan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, inilah yang menjelaskan mengapa setelah kondisi ekonomi mulai stabil, pemerintah secara bertahap mengurangi stimulus dan mengembalikan peran pasar. Dari seluruh pembahasan ini, kita dapat melihat bahwa pemikiran Keynes dan tokoh-tokoh setelahnya tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga sangat relevan dengan kehidupan nyata. Kebijakan yang kita lihat hari ini, baik dalam menghadapi krisis global maupun pandemi, pada dasarnya merupakan penerapan dari pemikiran-pemikiran tersebut. Sehingga pada akhirnya kita bisa memahami bahwa ekonomi bukan hanya sekedar teori, tetapi juga alat untuk memahami dan menyelesaikan masalah yang nyata dalam kehidupan masyarakat.